Keindahan alam adalah karya agung Sang Pencipta yang tak pernah terbantahkan. Indonesia menjadi negara yang memiliki keindahan panorama alam dan keberagaman budaya yang melengkapi kesempurnaannya. Kalau berbicara Kampung Cirende cukup lama ya, kalau menurut Abah, karena Abah itu bukan pelaku sejarah, tapi penjaga sejarah, penikmat sejarah, dan kedepannya untuk meneruskan sejarah. Di situ mungkin di abad ke-16. Abad ke-16 sudah ada yang namanya Cirende, ya di dalamnya mungkin ada yang namanya sepuh kami, atau zaman dulu kan mereka membuat identitas itu Sunda Militan. Itu sekarang abad 2 berarti 700 tahun ke belakang itu sudah kecil. Dan di dalamnya mungkin lebih ke menjaga tradisi, ritual, budaya, dan termasuk saya yakin kalau berbicara masyarakat adat pasti yang dekat dengan alam. Kalau acara adat itu mungkin event tahunan itu ada yang namanya katakanlah selamatan. Selamatan tanggal 1 Surat. Itu bisa bertepatan kalau kalender itu penanggalannya kebetulan berbarengan kalau orang lain 1 Muharram. Karena Abah tidak merayakan 1 Muharramnya secara langsung, tapi ngambil tradisi Sundanya itu namanya selamatan. Ya itu mungkin acaranya sederhana sih, kalau orang Sunda itu kewajiban semua masyarakat adat berkumpul dari mulai anak kecil sampai ke orang tua, dan mungkin ada pemahaman dari sesepuh adatnya sendiri. Jadi banyak sih kalau tanggal 1 di bulan Sura itu ada 3 penanggalan. Ada tanggal 1, tanggal 10, tanggal 30. Termasuk kalau tanggal 30 itu puncak acara. Di sini biasa orang-orang Sunda itu pagelaran seni yang ada, lalu di puncak acaranya mungkin ke wayang. Banyaknya kunjungan ke sini mereka keingintahuan, karena kalau mereka menganggapnya unik, karena di sini ada sejarah pangan ya. Sejarah pangan itu mungkin salah satunya apa yang nggak pernah makan beras sampai sekarang. Itu lampu ketahanan pangan. Jadi lebih condong ke masyarakat adat di sini yang 60 kepala keluarga itu yang nggak pernah. Kalau panorama bukan panorama ya sih, sebetulnya kalau Abah selalu menjaga adatnya. Dari di sini ada yang namanya Gunung Puncak Salam. Jadi orang kalau mau berkunjung ke situ hanya ada sebuah pemahaman, nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai kain warna merah, itu aturan. Kalau di sini pakai hukumnya kan hukum adat. Hukum adat itu hukum pasti, hukum ketuhanan. Jadi setiap kita melangkah itu urusan diri kita itu harus hati-hati, karena di adat itu ada yang namanya pemalu. Kalau hukum adat itu kan hukum pasti, yang beda dengan hukum tata negara. Hukum tata negara itu mereka bikin undang-undang memang untuk dilanggar. Kalau di adat itu yang namanya itu udah nggak boleh diganggu, ya nggak bisa diganggu. Termasuk di alam itu ada 2 hutan yang nggak bisa diganggu, hutan tutupan dan hutan larangan. Itu disakralkan sama orang tua dulu, nggak bisa diganggu. Petani di sini hanya bisa di hutan baladahan. Hutan baladahan itu hutan garam. Sebetulnya hidup itu nggak punya rencana ya, nggak punya pilihan hidup itu, karena itu harus menerima kodrat. Kalau Abah sendiri dilahirkan di keluarga adat, mungkin disediakan ajaran Sundawiwitan, atau sekarang mungkin lebih condong ke kepercayaan terhadap Sundawiwitan. Dan mungkin Abah disediakan makanan itu makan nasi singkong. Jadi hanya itu yang kita terima gitu, bukan pilihan lagi. Tapi kalau Abah melihatnya orang tua dulu itu cukup hebat. Kenapa masyarakat adat itu harus berhenti makan beras? Karena sekarang alamnya yang habis. Yang jadi mall, industri, hotel, dan sebagainya. Itu kan lahan pertanian. Yang menjadi permasalahan sekarang, pertumbuhan manusia terus bertambah. Lahan menyempit, akhirnya kita ketergantungan dengan luar negeri. Kalau kita nggak impor beras Indonesia, yakin akan terjadi kelaparan.
Hanya itu orang tua dulu memandang ke depan itu negara akan seperti apa. Toleransi antar warga yang kuat menciptakan kedamaian di dalamnya. Masyarakat di sini sangat menjaga dan menghargai adat istiadat yang ada. Seperti dalam ungkapan, budaya Batur di Mumule, budaya Sorangan dipohokan, yang memiliki arti budaya bangsa lain dipelihara, sementara budaya bangsa sendiri dilupakan. Sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa menjaga, menghargai, dan mencintai adat istiadat, juga menguatkan toleransi keberagaman yang ada.